Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Mari saatnya kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus, firman Tuhan tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Adapun judul daripada renungan ini adalah menjadi pemenang karena beriman. Sahabat firman Tuhan, menjadi pemenang di dalam suatu pertandingan. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk diraih. Setiap orang yang ikut dalam sebuah kompetisi, di dalam sebuah pertandingan, pastilah ingin menang. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah. Itu sebab orang yang ingin akan kemenangan tadi, dia akan berjuang dengan sekuat tenaga demi merebut kemenangan itu. Pasti dia butuh akan sebuah latihan, bahkan latihan yang ringan hingga latihan yang berat. Dia butuh akan pola hidup yang disiplin, dan dia juga harus menguasai aturan-aturan di dalam pertandingan itu dan lain sebagainya. Sebab keinginan saja tanpa didorong oleh persiapan dan tindakan, ini sesuatu hal yang tidak mungkin bagi seorang yang ingin bertanding. Saudaraku sekalian, demikian pula lah bagi kita orang percaya di dalam sebuah pertandingan iman. Hidup yang sedang kita jalani ini adalah hidup di dalam sebuah pertandingan. Pertandingan apakah yang dimaksud? Bahwa bukan menganggap orang lain yang ada di sekitar kita sebagai saingan atau sebagai lawan. Namun pertandingan imanlah yang dimaksud. Bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang atas segala pengaruh-pengaruh yang datang ke dalam kehidupan kita.
Paulus berkata tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan? Bahwa ia hendak mengingatkan siapakah saudaraku sekalian. Bahwa saudara atau kita bukanlah sekedar pribadi yang hanya sebatas hidup begitu saja di dunia ini. Bukan pula melihat dari sisi bahwa kita berasal dari mana, dari keluarga apa, dan dari marga apa. Bukan pula hanya melihat siapakah yang menjadi ayah dan ibu kita secara lahiriah. Akan tetapi kepada kita diberikan sebuah pengenalan di dalam identitas kita bahwa kita adalah manusia Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Artinya kita ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, jikalau demikian, kita sebagai anak-anak Allah, maka pastilah kita berbeda dari manusia duniawi. Yang mana manusia duniawi itu hidup di dalam kedagingan dan tuntunan diri mereka sendiri. Sementara yang disebut sebagai manusia Allah adalah hidupnya hidup di dalam rancangan Allah. Dan hidupnya dituntun oleh Roh Allah. Maka dikatakan tadi, kejarlah, bertandinglah, rebutlah. Ini yang harus dimiliki sebagai manusia Allah. Ini yang harus dikuasai dan dipahami oleh seluruh manusia Allah, anak-anak Allah. Agar dengan demikian dia dapat menjauhi apa yang patut untuk dijauhi. Baik sikap yang tidak benar, cara-cara kehidupan yang tidak terpuji, dan segala hal-hal, bentuk-bentuk penyimpangan di dunia ini yang harus dia jauhi supaya kehidupannya sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan. Untuk itu saudaraku, apakah yang menjadi prioritas kehidupan saudara pada saat ini? Ini menjadi sebuah permenungan yang amat dalam untuk kita hayati bersama-sama. Apakah yang menjadi prioritas kehidupan saudara saat ini? Apakah prioritas kita sedang berada di dalam sebuah ambisi hidup yang salah? Adakah prioritas kita saat ini adalah menganggap orang lain itu sebagai saingan atau lawan? Adakah ambisi kita saat ini adalah kelicikan-kelicikan duniawi ini? Mari saudaraku semua, sebagai manusia Allah, tujuan kita adalah hidup melalui apa yang kita imani, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hidup melalui apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kehidupan yang setia, kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelemah lembutan, kehidupan yang adil, dan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Bila saudaraku sekalian mengalami penderitaan, maka tetaplah berjuang demi mendapatkan kemenangan itu. Berjuang di dalam iman yang teguh kepadanya. Dan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semuanya. Mari minta jugalah hikmat yang daripada Allah di saat kita sedang lemah, supaya kita tetap semangat, agar kita tetap tekun dan memiliki kekuatan yang bersumber dari Dia. Mari menjadi pemenang karena beriman. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur bila hari ini kami memperoleh kehidupan yang Tuhan berikan. Untuk itu terpujilah namamu. Terlebih-lebih Engkau memberikan yang paling berharga bagi kami sekalian melalui firman-Mu, agar kami menjadi pemenang karena hati, pikiran, dan hidup kami beriman kepada Tuhan. Sungguh ada banyak pertandingan yang terjadi, yang kami alami di tengah-tengah hidup ini.
bahwa kami ingin menang dari segala nafsu duniawi, menang dari segala bentuk kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Kami adalah manusia Allah yang hidup dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Untuk itu, perkenankanlah kami senantiasa dimenangkan dan dimampukan dari segala hal-hal yang terjadi, agar kami tetap menunjukkan pribadi yang menang, yang setia, dan yang beriman. Berkati jugalah seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada sekalian. Kiranya kehidupan mereka dimampukan oleh karena tuntunan tangan pengasihan Tuhan, agar tetap berjuang semangat, sekalipun mengalami banyak sekali persoalan pergumulan kehidupan, tetapi hanya iman itulah yang sanggup memenangkan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Horas.